Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun antum berada, semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan tapi membahas dua hal yang mungkin belum kita ketahui. Dua hal yang sangat mungkin banyak sekali orang yang menginginkan hal tersebut. Yaitu apa? Yaitu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada dua bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Namun sebelum itu teman-teman, pada pagi hari ini kita sedang berada di tempat yang sangat mungkin tidak asing lagi untuk kita, apalagi untuk mahasiswa UMY. Ini di Lapangan Bintang. Mungkin teman-teman tahu. Mungkin bagi teman-teman yang tidak kuliah di UMY mungkin tidak tahu tempat ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin kuliah di UMY, insya Allah tempat ini pasti sangat tidak bisa untuk dilupakan. Karena mungkin ini adalah salah satu tempat yang mungkin sangat bagus juga. Ya, mungkin ya teman-teman. Oke. Kita akan membahas dua hal bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, atau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mungkin akan berpikir bahwa bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala itu memberikan semua apa yang kita inginkan, semua apa yang kita butuhkan, semua apa yang kita inginkan, semuanya lah. Intinya seperti itu. Jadi bentuk cinta itu seperti itu. Tetapi teman-teman perlu kita ketahui, bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya itu yang pertama kali diberikan itu bukan masalah dunia. Bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita misalkan kekayaan, kemewahan hidup, jabatan yang tinggi, atau mungkin masalah keluarga kita semuanya terselesaikan, apapun itulah masalah dunia. Ternyata itu bukanlah hal yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Mungkin penasaran teman-teman, terus apa lagi? Kan bentuk cinta Allah itu adalah memberikan apa yang kita inginkan di dunia. Mungkin membebaskan kita dari permasalahan dunia itu adalah bentuk cinta. Iya, itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Tapi satu hal yang paling terpenting, yang pertama kali yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak mungkin salah dalam melakukan sesuatu, pasti akan benar teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai kita, yang pertama kali dilakukan adalah mengampuni segala dosa kita. Maka teman-teman, jika antum ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lakukanlah apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak teman-teman, ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala mungkin ada di sekitar antum, atau ada di sekitar saya, atau mungkin jauh juga dari kita, yaitu adalah orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin menghindari dirinya dari berbuat maksiat. Ketika dia bertemu dengan yang bukan mahramnya, dia menundukkan pandangannya. Ketika dia mungkin berpapasan atau mungkin bertemu dengan teman-teman yang perempuan, mungkin teman-teman yang lain itu bersalaman, tapi dia tidak bersalaman. Dia hanya mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan selesai. Dia tidak
berjabat tangan dan sebagainya sampai menyentuh perempuan tersebut. Itu adalah orang-orang, ya teman-teman, mohon maaf kolot. Itu bukan orang kolot teman-teman, tapi itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang yang menjaga dirinya agar kemaksiatan itu tidak ada dalam dirinya dan dia dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang antum inginkan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita. Tapi cinta Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diberikan adalah terbebasnya dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang ketika kita melihat teman kita di sekitar kita yang menjaga dirinya, yang menjaga kemuliaan dirinya, yang menjaga diri, misalkan perempuan menjaga dirinya dari seorang laki-laki, laki-laki menjaga dirinya dari seorang perempuan, tidak terlalu berlebihan dalam bercanda. Terkadang kan banyak sekali di antara kita yang bercanda itu berlebihan sampai kita itu harus bersentuhan lah, berpegangan lah, sehingga mohon maaf itu tidak ada kemuliaan pada diri kita teman-teman. Maka mungkin bagi teman-teman yang perempuan juga, kalau seandainya lagi bersama dengan laki-laki yang bukan mahram, maka tunjukkan bahwa antum itu sangat mulia. Karena memang ya perempuan itu sangat mulia, sangat dimuliakan dalam agama ini. Mutiara itu kalau sering sekali dilihat, mutiara itu kalau sering sekali dipegang sama orang sampai lecet mutiara itu pasti bentuk nilainya akan sedikit berkurang. Karena sudah lecet, sering dipegang, sering disentuh, akhirnya rusak, tidak terlihat indah lagi, maka mutiara itu akan kurang nilai dalam bentuk uangnya. Begitu juga seorang perempuan teman-teman. Perempuan itu adalah seorang mutiara. Kalau seandainya antum tidak menghargai diri antum dengan selalu melakukan maksiat seperti tidak menghormati diri antum dengan bermain-main dengan laki-laki yang bukan mahram sehingga sentuhan dan sebagainya, jangan sampailah itu teman-teman. Dan semoga bukan cuma buat perempuan tapi juga buat kita laki-laki, semoga kita terhindar dari bentuk maksiat tersebut dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya. Amin teman-teman. Oke. Dan yang kedua adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita. Maka jika teman-teman merasa kok hidup ini rasanya kok banyak sekali ya, banyak sekali ujiannya, banyak sekali rintangannya, ketika saya melakukan ini kok susah, ketika saya melakukan itu kok susah, ketika saya ini kok banyak masalah dan sebagainya, baik itu masalah dalam keluarga, mungkin masalah dengan teman, masalah dengan sahabat terdekat, masalah dengan pekerjaan dan sebagainya, banyak sekali masalah di sekitar kita yang menimpa kita. Itu adalah bentuk ujian dan itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Kalau seandainya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lantas kita tidak ingin mendapatkan ujian, ya itu aneh teman-teman. Karena memang bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, yang pertama kali yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala juga adalah memberikan ujian kepada hambanya. Karena dengan ujian itulah Allah Subhanahu wa taala dapat melihat juga hambanya tersebut. Apakah hamba saya ini ketika saya memberikan dia ujian, apakah dia mampu untuk melewatinya atau tidak? Apakah dia mampu bersabar atau tidak? Apakah dia mampu itu mengikhlaskan dirinya untuk menjalankan ujian itu apa tidak? Apakah dia berontak dengan ujian itu? Apakah dia itu akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian itu? Allah Subhanahu wa taala ingin melihat itu. Tapi jika kita mampu melewati itu, maka kebahagiaanlah untuk kita. Karena Allah akan menambahkan kecintaannya kepada kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita tersebut. Teman-teman dimanapun antum berada, inilah dua hal sebagai bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita hambanya. Maka teman-teman berbahagialah jika antum-antum yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ujian kepada antum. Maka teman-teman, mulai dari sekarang ketika Allah Subhanahu wa taala atau ada di dalam diri kita, atau mungkin ada orang di sekitar kita menjadi masalah untuk kita atau menjadi membebani kita sehingga kita itu terkuras tenaganya, pikirannya, memikirkan dia untuk menyelesaikan masalah mungkin ataupun apapun itu, tenanglah teman-teman. Itu adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita harus melewatinya. Kalau kita tidak melewatinya gimana? Itu ada di depan kita juga kan gitu. Maka dari teman-teman, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, dan mari kita sama-sama berdoa untuk antum semua dan keluarga antum juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang itulah tujuan kita hidup di dunia ya teman-teman. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman pernah dengar, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir juga benar juga sih. Yang punya surga itu kan Allah ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalkan yang punya surga itu tidak suka dengan kita, ya gimana caranya kita bisa masuk? Sama saya mungkin analogikan begini. Jika kita seorang laki-laki, jika kita seorang ikhwan, jika kita seorang ikhwan mencintai seorang akhwat, maka apa yang kita lakukan? Yaitu mendatangi keluarganya kan, yaitu mendatangi bapaknya kan. Kita melakukan kebaikan, kita terkadang kita sering berlebihan, misalkan bawain makanan lah, bawain makanan dan minuman yang mewah lah, memberikan hadiah kepada orang tuanya lah, melakukan apapun yang diinginkan orang tuanya. Kan itu yang kita lakukan. Untuk apa? Kita mendapatkan anaknya kan. Kita melakukan kebaikan kepada orang tuanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu anaknya. Ya gitu teman-teman. Jika antum menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu raih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang tadi. Jika kita ingin mendapatkan seorang wanita, maka yang pertama kali kita harus lewati adalah orang tuanya. Maka jika kita ingin mendapatkan seorang perempuan, itu harus mendapatkan hati orang tuanya dulu. Mungkin ada yang bilang, loh, enggak usah nikah, lari aja. Ya aneh juga kalau itu teman-teman. Tidak direstui sama orang tua, ya susah juga. Maka cara yang terbaik adalah mendatangi orang tuanya, memberikan yang terbaik kepada orang tuanya sehingga kita mendapatkan hatinya, dan insya Allah mudah bagi kita untuk mendapatkan anaknya. Gitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin mendapatkan surganya, maka raih dulu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cintanya kepada kita, sudah mencintai kita, maka surga itu akan mudah untuk kita dapatkan. Bagaimana caranya? Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terbungkus atau terbingkai dalam satu kata, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat antum semua dan terkhusus untuk saya pribadi dan keluarga saya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.